Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kalidia di kelas Jupiter. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga baik-baik ya. Sekarang kita mau mulai firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu, oke? Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hidupku. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Siapa di sini yang pernah merasakan sedih? Gimana sih kalau sedih tuh mukanya? Kayak gitu ya. Kalau sedih sampai nangis, siapa yang pernah? Kakak pernah. Sampai sedih. Nah, di Alkitab ada seseorang yang pernah merasakan sedih sekali. Tapi gak ada yang bisa bantu dia, gak ada yang bisa tolong dia dan menghibur dia. Siapa yo yang bisa tebak seseorang itu siapa? Oke, kita dengerin ya ceritanya. Tuhan berkata, sudah waktunya Elia digantikan oleh orang lain. Elisa adalah pengganti Nabi Elia. Sekarang Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Elisa. Sama seperti Elia, Elisa suka mendengar suara Tuhan. Dia juga akan berkata ya kepada Tuhan dan firman-Nya. Suatu kali, Elisa bertemu dengan seorang ibu yang suaminya sudah meninggal. Ibu ini mempunyai 2 orang anak, tapi saat ini mereka sedang punya masalah yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu ini telah meminjam sejumlah uang dan sekarang dia harus mengembalikan uang yang dipinjamnya. Tapi uang itu sudah tidak ada lagi, sudah habis. Kalau dia tidak mengembalikannya, maka dia harus memberikan kedua anaknya kepada orang yang meminjaminya itu untuk menjadi budak. Dia sedih sekali. Dia juga takut sekali. Hatinya sangat kesusahan, membayangkan harus memberikan anaknya kepada orang lain. Ketika Elisa mendengar cerita ibu ini, ia berkata kepadanya, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Beritahukan kepadaku apa yang engkau punya di rumah." Ibu ini bingung karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi di rumah. Oh, tiba-tiba dia ingat masih ada yang dia punya, yaitu sebotol kecil minyak yang tentunya tidak bisa menolong dia. Mau diapakan sebotol minyak ini? Mana bisa memberi dia dan anak-anaknya makan? Mana bisa sebotol kecil minyak ini mengembalikan uang pinjamannya? Kalau dijual pun, tentu hasilnya tidak cukup untuk mengembalikan pinjamannya. Elisa mendengar masalah ibu itu, dan dia berdoa kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan untuk menolong ibu yang sedang kesusahan ini. Tuhan menjawab Elisa dan memberitahu Elisa apa yang harus dilakukan. Kakak juga pernah punya masalah dalam hidup kakak. Tentu kalian juga punya. Papa dan mamamu juga pasti punya masalah. Lihatlah yang dilakukan Elisa. Ketika ia punya masalah, ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi hikmat apa yang harus dilakukan oleh Elisa. Ketika ada anak-anaknya berdoa kepadanya, ia pasti menjawab dan menolong. Elisa memanggil ibu itu dan menyuruhnya pergi ke tetangga-tetangganya.
Elisa menyuruh ibu itu untuk meminjam botol-botol yang lebih besar kepada tetangganya, sebanyak mungkin yang ia bisa kumpulkan. Walaupun aneh, ibu itu percaya dan melakukan saja apa yang Elisa suruh ia lakukan. Ibu ini tahu Elisa adalah seorang nabi Tuhan dan perkataannya pasti datang dari Tuhan. Ibu ini berkata, "Ya Tuhan," kepada perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Meskipun rasanya aneh karena harus meminjam botol-botol yang besar, tapi ibu ini taat saja dan melakukan apa yang disuruh. Setelah mengumpulkan sebanyak mungkin botol yang mereka bisa, Elisa menyuruh ibu itu melakukan hal yang lain lagi, yang lebih aneh lagi. Elisa menyuruh ibu itu untuk mengambil minyak yang sedikit yang ia punya tadi, lalu menuangkan ke dalam botol-botol yang ia pinjam dari tetangga-tetangganya. Hah, mana bisa? Minyaknya hanya sebotol kecil, sedikit sekali. Tapi dia diminta untuk menuangkannya ke botol-botol besar yang jumlahnya banyak. Tidak mungkin bisa cukup. Ah, Elisa ini mana mungkin bisa? Tidak mungkin bisa. Tapi lagi-lagi ini ibu itu taat dan melakukan apa yang Elisa suruh. Ibu dan kedua anaknya mulai menuangkan minyak-minyak itu ke botol-botol yang ada. 1 botol, 2 botol, 3 botol. Minyaknya masih ada terus dan tidak habis-habis. Keajaiban terjadi. Minyak itu terus mengalir sampai di botol yang terakhir dan tidak ada botol lagi dan minyak itu berhenti mengalir. Wow, ajaib ya. Dari sebotol kecil minyak yang sedikit sekali isinya, tapi Tuhan membuatnya jadi berlimpah-limpah sehingga bisa mengisi begitu banyak botol. Siapa ya kira-kira yang bisa membuat keajaiban seperti itu? Ibu itukah? Atau Elisa kah? Bukan ibu itu atau bukan Elisa, tapi Tuhanlah yang membuat keajaiban itu. Tuhan yang sama juga bisa membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita hari ini. Itulah yang kita sebut dengan mujizat. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi karena Tuhan yang mengerjakannya. Elisa lalu menyuruh ibu itu untuk menjual semua minyak yang ada. Hasilnya sungguh sangat banyak, sehingga ia bisa mengembalikan uang yang ia pinjam. Bahkan sisanya bisa dipakai untuk memberi makan kedua anaknya. Kalau Tuhan bisa membuat mujizat dalam hidup ibu itu, maka sampai hari ini Tuhan masih bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhan kita. Setelah mendengarkan firman tadi, kita jadi tahu kalau Tuhan itu pasti mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Dan Tuhan pasti selalu menyatakan mujizatnya kepada kita. Dan Tuhan juga rindu memakai kita untuk mendoakan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Sekarang saatnya ayat hafalan. Siapa di sini yang udah hafal ayat hafalan? Ayo, siapa? Sekarang kita hafalin bareng-bareng ya. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan sebab aku mendengar. Ulang lagi ya. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan sebab aku mendengar. Oke, buat yang udah hafal, minta papa mamanya buat rekam, lalu kirim ke grup WA. Oke? Firman Tuhan kita udah selesai. Sekarang saatnya kita berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk firman-Mu. Terima kasih sudah mengajarkan aku untuk tetap percaya kalau Tuhan mampu mencukupkan segala kebutuhanku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian dari kakak. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.